Sebagai awal film, terlihatlah seorang budak dalam penjara. Dia adalah seorang gladiator yang dipaksa bertarung demi menghibur kerajaan dan rakyat Roma. Dia dikurung tepat di bawah arena gelanggang para gladiator bertarung, tempat di mana semua para gladiator disoraki atas kematiannya, ditepuk tangani atas setiap darah yang menetes. Semakin tragis sebuah kematian, semakin riuh pula suara penonton. Sementara gelanggang terdengar riuh, sang budak mengingat kembali masa lalunya. Ternyata dia adalah orang yang merdeka di masa lalu, tepatnya sebagai pejuang untuk suku Thracian, yang merupakan daerah jajahan kerajaan Roma. Di sana terlihat seorang lord berorasi di depan para Thracian. Dia mengajak Thracian bergabung untuk sebuah perang melawan suku dari Yunani. Dia beralibi bahwa apabila pasukan barbarian Yunani itu tidak dihentikan, maka daerah Thracian juga akan ikut hancur. Tetapi perlakuan kerajaan Romawi kepada Thracian menyimpan luka bagi suku Thracian, yang membuat suku Thracian enggan untuk bergabung. Tapi sang kaisar terus berretorika yang membuat Thracian akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam perang. Terlebih bahwa salah satu tujuannya adalah demi melindungi suku Thracian itu sendiri. Keesokan harinya, berangkatlah para Thracian. Namun sebelumnya, mereka tak lupa berpamitan dengan keluarga mereka. Di tengah badai salju, berlangsunglah perang melawan suku Getoe. Saat perang itu berlangsung, Lord Roma menyaksikan dari kejauhan bersama pasukannya. Para Thracian masih berusaha mati-matian yang akhirnya perang itu mereka menangkan. Setelah perang usai, para Romawi pun mendekat bagaikan pahlawan kesiangan. Perang akhirnya berakhir, dan sementara waktu mereka berkemah di atas bukit. Para Thracian membangun kemah terpisah dari prajurit Roma. Di sana mereka menyaksikan kemah Roma yang hangat, sementara mereka kedinginan di alam terbuka, termasuk bahwa mereka hanya memakan makanan sisa yang diberikan kerajaan Roma. Hal itu memantik komplain dari anggota lain, yang akhirnya memicu sebuah pertengkaran. Di saat mereka berkelahi, Lord Roma datang untuk memberi pesan bahwa perang gelombang selanjutnya akan berlangsung besok, dan para Thracian diperintah bersiap untuk itu. Dan ketika Lord Roma pulang ke tenda, terlihat di sana dia sedang mengadu asmara dengan seorang putri dari sebuah kota bernama Capua. Lalu kemudian, para Thracian mendatangi Lord Roma untuk menyampaikan strategi perang. Tapi Roma menolak usulan Thracian dan mengusir mereka dengan tidak terhormat. Ketika matahari terbit dan sudah mulai terang, Lord mendatangi para Thracian untuk menyampaikan perubahan misi. Roma ingin para pasukan bergerak ke timur, tapi Thracian menolak itu karena para musuh justru ada di barat, dan terlebih lagi bahwa daerah Thracian itu ada di barat. Tentu saja Thracian ingin melindungi daerah mereka terlebih dahulu, tapi ternyata kelicikan Roma mulai terbaca. Roma tidak peduli dengan daerah Thracian, yang mereka butuhkan hanya tenaga Thracian demi kepentingan lain. Hingga para Thracian memutuskan untuk mundur dari pasukan Roma sehingga terjadilah kegaduhan. Para Romawian itu tewas, kecuali Lord yang ditinggalkan dalam keadaan pingsan. Tapi para Thracian menyadari bahwa kejadian itu akan membawa petaka kemarahan kerajaan Roma, sehingga mereka pergi menyelamatkan diri. Ketika mereka tiba di daerahnya, musuh dari suku Getae pun tiba di sana. Untungnya Thracian tiba di waktu yang tepat, tetapi kenyataan bahwa daerah mereka sudah runtuh harus mereka terima, sehingga dia mengungsi di sebuah gua dengan perapian ala kadarnya. Di sana sang Thracian menyampaikan kesahnya kepada istrinya bahwa mereka telah dikhianati Roma.
Saat pagi, para Romawian menemukan mereka berdua dan memisahkannya. Istrinya dibawa entah kemana, sementara Thracian dibawa ke Capua sebagai budak. Peperangan pun tidak dilanjutkan dan para Romawian kembali ke ibu kota. Di istana, terlihatlah Lord sedang bercumbu dengan kekasihnya, seraya kekasihnya memberitahu bahwa pertunjukan gladiator akan dilaksanakan besok, serta dia menyampaikan kepada sang Lord bahwa desas-desus bahwa para senator kerajaan sedang mengguncingkan Lord yang kepulangannya dianggap terlalu dini, bahkan tanpa sebuah kemenangan, yang hal itu akan membahayakan posisinya di dalam kerajaan. Malam itu, datanglah para senat dari penjuru kota membawa gladiator mereka yang akan ditampilkan di pertunjukan besok. Gladiator pertama dibawa oleh seorang senator bernama Batiatus. Dia membawa dua gladiator andalannya. Kedua datang dari Athena dengan Marcus Solonius bersama gladiatornya yang dia namakan Arcadius. Dua utusan ini merupakan saingan yang sama-sama mencari posisi sentral di kerajaan. Mereka berlomba untuk mencuri hati raja, sehingga baik dari Batiatus maupun Colonius, mereka saling membenci. Tapi petarung gladiator belum diumumkan semua. Sekarang tiba giliran Lord yang sekaligus kekasih dari putri Capua yang baru disebutkan namanya di benit ini. Ternyata Lord itu bernama Glabier. Dia membawa Thracian sebagai budak yang dipaksa menjadi gladiator. Saat acara pesta berlangsung, sang Thracian masih kepikiran istrinya dan dia terbayang-bayang. Dia melihat seluruh penjuru istana berharap melihat istrinya ada di sana. Akhirnya dia digiring ke penjara dan itulah cerita bagaimana sehingga dirinya bisa menjadi seorang budak dan dihukum sebagai gladiator yang dipaksa mati. Kini, tibalah gilirannya untuk bertarung. Tapi berbeda dengan pertarungan sebelumnya, dia harus melawan 4 gladiator sekaligus seorang diri. Spontan seisi gelanggang komplain dan mereka menganggap pertandingan itu tidak adil. Tapi itulah yang diinginkan Glabier, meskipun sebenarnya ditentang oleh beberapa senator lain. Akhirnya Glabier memerintahkan agar pertandingan sampai mati itu dimulai. Dan Thracian itu sangat kewalahan menghadapi pertarungan yang tidak seimbang. Dia dihajar, ditendang, dikampak, diremuk, dan dijadikan bagaikan pimpong di arena. Tapi tiba-tiba dia melihat gambar ular yang mengingatkannya kepada sebuah mimpi yang dialami istrinya. Semangatnya pun bangkit dan dia menumbangkan 1 dari 4 gladiator. Dan diikuti oleh tumbangnya gladiator lain. Hal itu mengundang riuh penonton yang justru memantik amarah Glabier. Spontan seisi gelanggang meneriaki nama Spartacus. Dan saat itulah sang Thracian dikenal sebagai Spartacus yang diidolakan. Spartacus sebenarnya sudah memegang tiket kematiannya, tapi menolak keinginan penonton adalah tindakan haram, sehingga Spartacus dihadiahi kehidupan dan dicabut hukuman matinya sesuai keinginan para penonton. Riuh penonton semakin menggema. Glabier merasa dipermalukan dan film Spartacus episode 1 pun selesai. Spartacus, he was called. This Spartacus, full of Capua. Life.
Sebagai awal film, season 1 episode 2 ini dimulai dengan diperlihatkannya Spartacus yang sedang tertidur karena kelelahan setelah berhasil memenangkan pertarungannya melawan 4 orang gladiator sekaligus, yang mana kemenangan itu membuat dirinya terbebas dari hukuman mati yang dijatuhkan oleh Glabier. Spartacus telah berhasil memenangkan hati para penonton Roma sehingga dirinya dihadiahi kehidupan. Setelah dia terbangun, dia mendapati Sura, istrinya sedang membelainya, dan ketika Spartacus menikmati dekapan istrinya itu, dia akhirnya terbangun dengan penuh kekecewaan karena yang dia alami barusan hanyalah sebuah mimpi. Ternyata rindu pada istrinya sudah amat besar sehingga memasuki alam bawah sadarnya. Batiatus, sang pemilik gladiator, melintas dan memerintahkan agar Spartacus dibersihkan dan dipotong rambutnya. Tak lama kemudian, Batiatus ditemui istrinya yang bernama Lucretia. Lucretia sebenarnya tidak setuju pada keputusan Batiatus yang sudah membeli Spartacus dari Glabier dengan harga yang sangat mahal. Apalagi kondisi mereka yang sedang mengalami kemiskinan. Lucretia merasa uang yang digunakan untuk membeli Spartacus itu seharusnya cukup untuk membuat mereka hidup yang lebih mewah. Tapi Batiatus melihat harapan dalam diri Spartacus. Dia berharap Spartacus bisa mengangkat derajat Batiatus karena Spartacus berhasil memenangkan hati penonton Roma. Dengan memiliki Spartacus, bagi Batiatus berharap bisa menjadi terkenal sebagai pemilik gladiator terbesar di Roma. Sekaligus bahwa Batiatus berambisi untuk mengalahkan saingannya yang lain. Di malam yang sama, sebuah surat dari kerajaan Roma tiba. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa Glabier akan datang atas nama kerajaan, sehingga Batiatus dan istrinya merasa amat senang karena berharap kunjungan itu bisa memberi hasil sesuai yang mereka harapkan, agar kerajaan Roma mengistimewakan Batiatus dibanding pemilik gladiator lain. Sementara itu, Spartacus yang sedang membersihkan badannya mendapat sambutan yang tidak baik dari para gladiator senior yang lain. Apalagi karena para gladiator senior menganggap bahwa Batiatus, yaitu sang pimpinan mereka, itu lebih mengistimewakan Spartacus ketimbang mereka yang notabene sudah lama bertarung demi Batiatus. Terutama Crixus. Dia adalah anak emas Batiatus yang kedatangan Spartacus dianggapnya sebagai saingan. Dia amat membenci Spartacus sehingga mengolok-oloknya di hadapan gladiator lain. Greatest of my kind. Crixus, the undefeated. Eat. Rest. Keesokan harinya, sebuah acara seremoni untuk menyambut gladiator baru untuk menjalani pelatihan di tempat Batiatus. Di sana ada Spartacus dan beberapa gladiator baru yang lain. Seorang pelatih gladiator bertubuh kekar dan berwajah sangar sedang berpidato. Dia bernama Doktore. Dia menjelaskan tentang pelatihan gladiator milik Batiatus. Dan saat itu juga, Doktore ingin menguji kehebatan Spartacus yang rumornya sangat hebat saat bertarung di arena. Sad. Prove us wrong, Spartacus. Tapi Spartacus menolak perintah Doktore yang membuat dirinya dicambuk sehingga terpental ke tanah. Spartacus yang terpantik amarahnya mencoba melawan Doktore yang secara spontan Crixus maju dan menghalaunya. Di sana kehebatan Crixus terlihat sekaligus membuktikan bahwa dirinya memang layak mendapat predikat anak emas yang selalu unggul di atas gladiator lain. Dia diakui amat kuat sehingga disegani oleh seluruh gladiator lain. Spartacus terus dihajar dan sebuah kecelakaan membuat seorang gladiator baru harus mati oleh pedang nyasar yang melayang di udara. Spartacus semakin terlihat lemah di hadapan Crixus yang bugar, dan di saat Spartacus diminta menyerah dan agar memberi isyarat kalah dengan mengacungkan 2 jari, Spartacus malah mengepal tangannya. Dalam tradisi gladiator, Spartacus sesungguhnya layak untuk dibunuh karena membangkang dan tidak mau mengakui kekalahan. Tapi sesaat sebelum Crixus hendak menghabisinya, Batiatus pun meneriak sehingga bertambahlah kebencian dari gladiator senior yang lain, termasuk istri Batiatus sendiri. Dia menganggap bahwa Batiatus sudah mengeluarkan uang yang sia-sia untuk seorang gladiator yang tidak berharga. Tapi Batiatus masih bersabar
karena Spartacuslah alasan sehingga Gladiator akan mengunjungi tempat pelatihan gladiatornya. Bagi Batiatus, Spartacus adalah tiket untuk menyambung hubungan harmonis dengan kerajaan Roma, sehingga Spartacus harus tetap hidup sampai tujuan itu tercapai. Di sebuah jam makan siang, Spartacus dan seorang gladiator baru hendak mengambil jatah makannya, tapi seorang gladiator senior bernama Barca menumpahkannya dan menghina mereka, sehingga jatah makan siang mereka tertumpah dan mereka harus menahan lapar. Tapi saat itulah seorang gladiator yang cacat dan licik datang. Dia menawarkan seremah roti dan memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya gladiator yang mempunyai jaringan luas. Meskipun dia budak gladiator, tapi kemampuan lobinya tidak tersaingi. Apapun yang dia butuhkan dari luar rumah Batiatus bisa dia datangkan. Saat malam tiba, Batiatus didatangi oleh penagih. Dia didesak untuk membayar seluruh harga gandum, pajak, dan lain sebagainya. Saat itulah kondisi ekonomi Batiatus sangat lemah, kalau tak ingin menyebutnya miskin, apalagi setelah dia mengeluarkan modal besar untuk sekedar memiliki Spartacus, sehingga istrinya menyarankan untuk menjual kembali Spartacus sebagai budak atau dipekerjakan sebagai penambang. Mereka berselisih paham, sehingga untuk menangani itu, Batiatus mendesak Doktore untuk melatih gladiator baru untuk diseleksi, sehingga bila Spartacus memang tak layak, maka dia akan dijual. Dijual yang artinya nasibnya bisa jauh lebih buruk dari sekedar budak, penambang yang disamakan selayaknya binatang di luar sana yang tak memiliki kesempatan untuk menjadi manusia merdeka bahkan sampai kiamat. Maka dilatihlah mereka bahkan sampai tengah malam tanpa istirahat, utamanya Spartacus. Dia dipaksa membuktikan bahwa Batiatus tidak salah karena sudah membelinya, tapi Spartacus tak memiliki semangat bertarung karena satu-satunya yang diharapkan hanya bertemu istrinya yang entah di mana. Perasaannya itu dicurahkan kepada seorang gladiator baru yang kini menjadi satu-satunya orang yang menjadi temannya. Beberapa waktu kemudian, Spartacus yang sedang dalam kamar yang sebenarnya lebih layak disebut penjara itu didatangi oleh Gladiator dari kerajaan Roma. Ternyata tujuan Gladiator tak lain hanya untuk menyampaikan kebenciannya pada Spartacus yang semakin besar. Spartacus mempertanyakan keberadaan istrinya, tapi Gladiator malah memakinya. Dan bahkan ketika Spartacus meminta untuk dibunuh saja, Gladiator mengatakan bahwa kematian singkat itu terlalu baik. Gladiator ingin Spartacus mati secara pelan-pelan, sehingga sakitnya terasa setiap ditarikan nafasnya. Dia pergi dengan mengatakan bahwa penderitaan Spartacus baru saja dimulai. Tapi sebelum dia pergi, dia kembali untuk memperlihatkan sebuah benda milik Sura, istri Spartacus. Dia ingin melukai hati Spartacus dengan memperlihatkan benda itu. Berikut kata-katanya yang mengiris hati. Kesedihan Spartacus semakin mendalam dan Gladiator pun berlalu. Sementara di luar lain, kekasih Gladiator terlihat sedang dijamu oleh Lucretia, tapi Lytia terlihat membenci Lucretia. Dia bahkan menghina bahwa makanan jelata yang dia hidangkan hanya akan membuatnya mual, dan ketimbang meminum anggur murahan, dia lebih memilih air putih. Saat dia sedang menghina kediaman Batiatus yang dianggapnya kotor, dia tiba-tiba mendengar suara para gladiator yang sedang latihan. Lytia pun mendekat untuk menyaksikan gladiator yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Melihat para gladiator membuatnya senang, dan itu merupakan pengalaman pertamanya. Tapi Gladiator sudah mengajaknya pulang ke Roma. Saat hendak meninggalkan kediaman Batiatus, Gladiator melintas di hadapan Spartacus, yang lantas menghidupkan amarah Spartacus sehingga ia tak terkendali dan menghajar seorang gladiator hingga nyaris tewas. Untungnya dia dihentikan oleh Doktore, tapi benda yang merupakan satu-satunya kenang-kenangan dari istrinya itu jatuh dan hilang dari genggamannya. Sesaat kemudian, Doktore menemui Batiatus untuk menyampaikan keputusasaannya dalam melatih Spartacus. Bagi Doktore, tak ada gunanya menyimpan Spartacus. Dia bagikan binatang yang tak tahu budaya para gladiator. Tapi Batiatus masih menahan keputusannya sampai beberapa saat. Mereka mencari tahu taktik apa yang harus dilakukan sehingga Spartacus ingin bertarung.
Doktore pun menunjukkan sebuah benda yang membuat Spartacus menangis dan sangat merasa kehilangan ketika benda itu terlepas dari genggamannya. Doktore juga menjelaskan bahwa Spartacus rela dicambuk berkali-kali demi berusaha mendapatkan benda itu kembali. Sehingga saat itulah Batiatus menjanjikan kepada Spartacus sebuah hadiah kemerdekaan bila dia bisa berhasil membuat Batiatus kaya dengan cara memenangkan banyak pertandingan di arena gladiator. Batiatus menjanjikan kepada Spartacus sebuah kemerdekaan dan kebebasan sehingga Spartacus dapat bebas dan keluar mencari Sura, istrinya. Dan malam penentuan penyeleksian gladiator yang layak hidup itu pun dimulai. Mereka yang lemah akan mati dan yang hidup akan dikatakan resmi untuk bergabung sebagai gladiator. Gladiator baru yang naik ke panggung ke ronde pertama tewas di tangan Barca. Dan sekarang giliran sahabat Spartacus. Dia cukup kuat dan pertarungan itu seimbang sehingga dia lolos dari kematian dan layak bergabung sebagai gladiator resmi. Sekarang tiba giliran Spartacus yang harus menghadapi gladiator terkuat yang dimiliki Batiatus, yaitu Crixus. Mereka pun naik ke panggung diikuti oleh mata Lucretia yang memandang Spartacus dengan penuh kebencian karena saking meremehkannya, dan gara-gara Spartacus pula lah sehingga Batiatus mengalami kemiskinan. Pertarungan akhirnya dimulai. Dan terlihat bahwa kekuatan Crixus memang di atas Spartacus. Spartacus terjatuh dan kematiannya sudah di depan mata. Kali ini, ketika Crixus meminta arahan Batiatus, pemilik gladiator itu pun tidak lagi menyelamatkan Spartacus dan sudah mengikhlaskannya apabila Spartacus memang tidak sekuat yang dibayangkan. Tapi hal tak terduga terjadi. Sesaat sebelum Crixus memenggalnya, Spartacus mendorong Crixus dengan sangat kuat yang membuat Crixus jatuh dari panggung. Sekarang giliran Spartacus untuk menghabisi Crixus, tapi Batiatus menghentikan itu dan memberikan Spartacus kelayakan untuk bergabung menjadi gladiator Batiatus yang sah. Dan kata-kata penghormatan kepada Batiatus itu pun keluar dari mulut Spartacus untuk pertama kalinya. Kini Spartacus menemukan tujuan hidupnya, yaitu kehidupan bebas sehingga bisa menemukan Sura, belayan hati yang dicintainya. Sebuah tanda gladiator pun disematkan di lengannya, dan kini Spartacus siap untuk bertarung sebanyak apapun yang dibutuhkan untuk bebas demi sebuah harapan dan cintanya kepada Sura. Dan film Spartacus Season 1 episode 2 pun selesai. Oke teman-teman, sebuah film dramatik yang dikemas epik dengan dialog dan visual yang berpadu sempurna sehingga menghasilkan sebuah film yang merasuki jiwa dengan utuh. Ini adalah film kolosal panjang yang karena keseruannya sehingga terasa sangat pendek. Sehingga bila teman-teman ingin menyaksikan lanjutan filmnya maupun film-film lain yang tak kalah serunya, silahkan subscribe channel ini serta like dan komen sehingga kami lebih semangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan review film ini. Salam abstraksi. Abstrak itu susah diterjemahkan dan multiperspektif, tapi selalulah melihatnya dari sudut pandang positif. Dan goodbye.